bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa yahillu istimalu jami'il mawa'ini atau hirati min kulli jinsi. Masuk ke fasal adalah satu perkara-perkara saya halal dan haram dari benda-benda yang digunakan sehari-hari. Dalam kaitannya ketika benda tadi terdiri dari emas atau perak. Wa yahillu dan halal istimalu jami'il mawa ini apa? Menggunakan seluruh macam wadah. Istimalu jami'il mawa ini apa? Menggunakan seluruh macam wadah atau hiroti yang suci min kulli jinsin dari setiap jenis, dari setiap benda. Jadi halal menggunakan segala macam benda yang suci. Itu hukum asalah menggunakan setiap macam wadah ya, yang disebutkan di sini adalah wadah, tapi yang dimaksud di sini bukan hanya wadah, tapi segala macam peralatan-peralatan yang suci itu hukum asalnya adalah halal. Meskipun itu terbuat dari benda-benda selarang, meskipun itu misalkan kita punya gelas dari permata berlian harga miliaran, itu halal ya, halal. Meskipun misalkan ada orang di gelas terbuat dari permata yang sangat langka, hitung gelasnya kan semiliar, halal. Tapi ini halal illa mawa ila dhahabi wal fiddati, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fayahrumu istimaluha li ghairi darurati, maka haram menggunakan wadah-wadah emas atau perak tadi kalau tidak darurat. Jadi sekarang begini, syariat secara umum, secara asli, hukum asalnya menghalalkan semua macam benda peralatan sehari-hari, semuanya halal, semahal apapun. Mendintipit halal, mendindang lain, mengizinin halal. Jadi yang makin dijelaskan semiliar halal ya, selama tidak ada maksud sombong. Kecuali dua macam jenis, yaitu emas dan perak. Mengakui emas dan perak haram. Menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak haram. Emas kan sejuta seumpama, gelas atau meskipun kini jarum dari emas yang 1 gram kan sejuta, haram. Karena apa bedanya dengan permata? Dan kalau permata halal, padahal permata rekan semiliar. Contoh, permata sangat langka, lebih gelas. Toilet misalkan sekarang kan cuma mobil, gagang mobil dari emas ya. Pulpen dari emas, toilet dari emas, itu haram. Maka peralatan sehari-hari baik laki-laki maupun perempuan yang menggunakannya haram kalau terbuat dari emas dan perak. Bedanya apa dengan permata? Seperti guna guru saya pas ngaji, keharuman emas dan perak itu, kalau peralatan itu terbuat dari emas dan perak, haramnya kenapa? Karena 3 alasan. Begitu alasan emas dan perak haram menggunakan kangkui peralatan wadah dan semisalnya. Saya pertama karena kasru ulu bil fuqara, nya DNA tenaring tandi. Saya pertama. Bayangkan orang tepat sama tandi. Saya pas kita ada punya emas, pas ketahuan sama orang yang sedang kerepotan dari rumah sakit aten, makin tak sakit aten, sayangnya harus boleh sedekah lagi. Kasru qulubil fuqara, menyakiti hati orang miskin. Menggelas dari permata saja larang, makin tahu ke orang paling ini kalau disangka kaca. Itu kenapa permata itu kok tidak haram, karena tak ngerti orang tahu nilai permata. Paling tahu ke orang yang tak ngerti yang kaca. Tapi semua orang tahu emas dan perak itu semua orang tahu. Jadi unsur menyakiti orang miskin itu, nyakitin orang tandi itu tidak ada menurut permata.
kecuali orang yang ngerti. Ban orang masih ngerti permata tak kira miskin. Paling orang disoki. Orang penting. Yang kedua, keharuman memakai emas itu lil khuyala. Karena biasanya emas itu kan saya pertama ngakiran yang tadi orang saya kurang mampu. Tentu saja orang yang mengambil emas sampai perkara-perkara yang bukan perhiasan, peralatan dan semisalnya itu sangat kemungkinan besar sangat bisa digunakan untuk pamer. Khuyala itu sombong. Khuyala alias pamer atau sombong. Kan kita bawa peralatan kita pacol yang bisa pacol emas. Paling pas soki. Sekali lagi kita bi permata. Ingat saya misalkan yang gelas dari permata kena miliaran. Makin kena miliaran mau bertahu ke orang setak ngerti ke permata percuma. Ya. Tujuan kita untuk menyambungkan diri tidak ada untuk lihat. Saya ketiga, kenapa kok emas dan perak itu diharamkan dijadikan untuk digunakan peralatan sehari-hari? Yang ketiga adalah karena anak atau mata uang zaman dahulu itu terbuat dari emas dan perak, dinar, emas, dirham, perak. Nah, seandainya orang dibebaskan menggunakan berjen dari emas, sotel dari perak, seandainya oleh otomatis bahan baku untuk membuat uang, peredaran emas untuk bahan baku keuangan itu tidak ada, akan kesulitan, akan mengganggu stabilitas ekonomi. Jadi ada 3 alasan kenapa emas dan perak itu haram digunakan untuk peralatan-peralatan sehari-hari. Yang pertama, kenapa? Kasrul qulubil fuqara, menyakiti hati orang miskin. Yang kedua, lil khuyala, karena sangat perkara yang paling bisa dibuat pamer ke semua orang itu adalah emas dan perak. Gitu lah, seandainya nyambi permata, ketahu ke orang yang kisah, tak kira tahu si permata padahal cuma jaro kaca. Yang emas tapi orang tahu emas. Saya nomor 3, polna bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Seandainya semua emas digunakan buat peralatan-peralatan atau banyak ya, zaman dahulu otomatis mengganggu peredaran uang. Kalau saya zaman nambah terbuat dari emas dan perak. Makanya dari itu fayahrumu istimaluha ligoiri dururatin, haram menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak kalau bukan darurat. Contohnya darurat tidak boleh saya gunakan kalau sebetulnya misalkan orang cek perlekaan butuh ngalah aing pas badan kalau enggak dari emas, nah dan masuk darurat. Waliyahrumu istimalul matli bidahabin au fiddatin in kasuratilahu dan haram menggunakan, yaitu tadi ketika peralatan tadi berasal dari emas. Semakin peralatan terbuat dari bahan lain tapi elapisi emas dari rumah hukuman. Misalkan terbuat dari besi tapi disepuh, dan bahasan kitab al-matliyo artinya disepuh. Disepuh dan berarti disepuh ada disepuh. Ini pasang dicat. Lapisan emas. Tadi benih emas kan lapisnya emas. Haram in kasuro ilam. Haramnya kalau di lapisan emas bagaimana? Haram ketika lapisannya banyak. Bagaimana yang dimaksud lapisan banyak? Wa tahsulu minhu wa tahassala minhu sayun bi ahlihi 'alan nar. Saya maksud sepuhannya banyak itu bagaimana? Ketika ditaruh di atas api akan meleleh. Api sangat panas pastinya. Membuat saya meleleh, maka itu dimasuk banyak. Tak sampai meleleh, maka tak termasuk banyak, berarti halal. Itu dalam masalah emas. Jadi kalau bukan dari emas tapi dilapisi emas maka boleh ketika lapisannya itu sedikit.
Sedikit banyak itu bagaimana? Ditaruh di atas api, kalau lapisannya meleleh berarti banyak, kalau tidak meleleh berarti sedikit. Dan itu dalam masalah peralatan emas. Walhasil masalah emas dan perak ini begini, emas dan perak itu ada yang dibuat perhiasan, ada yang dibuat peralatan sehari-hari. Untuk peralatan sehari-hari, gelas, teko, apalagi zaman sekarang di YouTube di Dubai dan pada toilet sekapi dari emas. Bayangkan tempat membuang kotoran dari emas, minta jengsokin orang. Bahasan peralatan sehari-hari itu laki bini haram, menggunakan emas maupun perak semuanya haram. Mon lapisan emas yang sebut tadi itu mon banyak haram, ini halal. Bedanya kalau banyak ditaruh di atas api, meleleh berarti banyak, tak sampai meleleh berarti sekundi. Emas asli atau perak asli bukan lapisan maka haram, baik yang laki maupun yang bini. Yang bini betul jelak, kita bicara bagi betul jelak, celaan dari emas, ngalak celak haram. Ngalak celak dari betul jelak, saya berdapat dari emas, haram. Kecuali darurat contohnya kita menjelaskan benda orang yang sakit bilian, benda celak kaki membeda sakit mata, kutu dari sakit mata pas obatnya dari celak. Yang ada celak tak nemu badan celak saya betul emas. Itu darurat kaki membeda. Termasuk oleh contohnya darurat. Kita jelaskan semua peralatan itu yang bukan perhiasan. Ketika kita jelaskan kitab emas di perak, ada kalanya buat perhiasan, ada kalanya buat peralatan. Nah kalau peralatan itu haram kecuali darurat. Termasuk darurat, ini boleh namanya kitab lain mensambi apa kan bahasanya ini nah berarti sebut lagi illal anfa wal unmulata wassin. Ketika beda orang lo ngepotong, beda oleh lo ngepotong untuk menyambung ya sambung di emas oleh elong ya sambung benih sambung. Napa nih tolang elong nggak potong ya ganti di emas oleh itu beda hadis. Arjafah ibnu As'ad kuti'a anfuhu yawmal kulabi. Beda sahabat yang mana Arjafah bin As'ad elong kena ketok tepak perang elong kena ketok pas pasang besi pasti tandas. Di sini sebut lagi fa'antanna alaihi pasti dibasi tadi busok beri besi pas bucok. Akhirnya panggilan Nabi pakon kente emas. Nah ini jadi dalil bahwasanya kalau emas digunakan untuk khusus elong itu boleh. Elong oleh seperti yang dari kanjeng Nabi elong sahabat potong kente emas oleh orang yang kita besar bucok. Nah pas tebun ulama wa illa unmulata. Dan juga disamakan dengan batang hidung adalah ujung jari. Unmula ini ujung jari. Beda orang ujung jari dipotong oleh ya sampung di emas. Wa illa sinnah dan juga gigi emas oleh. Semua oleh protol kaki gigi pas ganti emas kaki. Ganti emas kaki. Mata dari rumah. Selain telur ini kita oleh menteri ulama. Karena yang menjari-jari sejari penuh togel situ pas ganti emas itu tak oleh. Saya oleh kalau ujung jari. Jadi saya oleh ujung jari meskipun lemah ujung jari emas tapi tak ada. Yang menjari situ tak oleh. Ujung jari meskipun kaki sepuluh oleh. Ujung jari tangan. Ujung jari bawah tak oleh. Jadi saya oleh kalau elong gigi di ujung jari berapapun. Kulaku mati dari rumah. Orang berjangan gigi emas pas mati. Dari rumah kulaku dengan kopur, tetek gigi emasnya itu
gigi emasnya itu sudah menempel mendanang kitab istilahnya sudah mendaki iltahama cangklet, sudah nempel di gusi dengan menempel mendaging ini kenapa? Sudah cekak-cekak. Seandainya dicopot bisa mencoba. Dan mayit apa enggak? Sudah sangat menempel, andai dicopot bisa merusak gusi mayit, tak boleh kutuk kubur. Ya. Jadi gigi emas orang mati di gigi emas mula mendaging artinya sudah menyatu. Seandainya buka bisa merusak gusi tak boleh buka kutuk kubur di mayit. Umpama kita nempel buka bisa kalau lokas kuning. Artinya saking seumpama itu kan betul loka saking mayit tadi tak todus. Mayit yang laki sakit aja rem. Makin tepat mandiin kasar dulu. Mandi masih sikat kan tak boleh. Kenapa? Karena kipatin orang mandi. Makin gigi ini tebu, panan sampai gusinya sampai rusak kan. Menring mandi todus otomatis mayit todus dia. Dan begitu. Begitu. Jadi untuk peralatan laki bini haram lebih kecuali itu tadi untuk pengganti hidung, ujung jari dan juga gigi. Tentu saja mengkaji lebih dalam banyak perbedaan ulama saya laki saya ya. Cuma kita yang dibaca yang di kitab ini saja. Saya nomor 2 mengangkat perhiasannya. Jadi emas perak ada kalanya ngangkui peralatan, ada kalanya ngangkui perhiasan. Perhiasan halal emas karo ngangkui orang bini. Halal karo ngangkui orang bini dengan kadar yang sewajarnya secara umum. Artinya orang bini mencan umum ngangkui gelang kalau kan berat 5 gram 10 gram kan wajar. Karena bini mengaku dengan 1 kilo emas kan tak wajar, haram. Jadi halal boleh untuk perhiasan orang perempuan dengan kadar yang sesuai umum, yang wajar menurut umum. Umum orang sekitar kadang kan emas berapa gram candeng kasihan lebih kelu mencandeng Jakarta cukup sama. Jadi umumnya orang sekitar. Kalau emas kadar montang kuiran pakai haram mutlak. Kui perhiasan emas. Montang kuiran pakai haram mutlak kui perhiasan emas. Mon perak halal lebih. Bini halal laki haram kias bina pada emas kecuali asal loan. Ya. Rem laki halal haram perhiasan itu haram meskipun dari perak kecuali kaki aslok antah hukum malah hukum sunnah aslok terbuat dari perak. Itu untuk perhiasan. Jadi untuk perhiasan emas kaki rem bini halal selama dalam batas wajar. Kalau untuk orang laki-laki haram mutlak. Kalau perak rem bini emas bihalal boleh perak. Mandang laki haram dia kecuali asal lokan. Nikah oleh. Mungkin kenapa orang menyimpan emas kan kui perhiasan rem bini ban wajar meskipun banyak tidak apa-apa dan tidak perlu dizakati. Beda orang rem bini di gelang emas karena wajar kalau kan 5 gram. Tapi di 500 biji sama atau lebih. Emasnya banyak kalau dihitung bisa lebih dari nyesok zakat. Keng perhiasan lebih, benar wajar lebih. Gelangnya 5 gram, kadang yang 10 gram, selapan 5 gram kan wajar. Keng bunyinya semua lemari. Di rumah tak wajib zakat. Karena pemakainya mondeng laki di perhiasan, kangkui yang bisa laki kan haram. Haram otomatis wajib zakat. Mohon sampai banyak lebih senis. Begitu juga rem bini di emas terlebih dari wajar. Di emas di gelang situng keng 1 kilo. Gelang emas 1 kilo.
kan tak wajar, maka wajib zakat. Nah, itu masalah zakatnya emas. Kalau emas batangan bagaimana? Orang di emas batangan wajib zakat. Polanya benih perhiasan. Saya tak wajib zakat kalau perhiasan saya boleh. Yaitu yang piring ini dalam kadar wajarnya saja. Nah, bagaimana dengan benda mengenai emas? Masjid beri emas dari rumah, emas asli hukumnya haram. Ibnu ulama meskipun Ka'bah, menurut pendapat saya kuat, meskipun Ka'bah beri hiasan emas asli haram. Menurut pendapat saya kuat, tentunya beda saya dibagi oleh. Nah, ada dibagi oleh ulama saya menolaki karena untuk lebih mengagungkan Ka'bah. Nah, macam-macam perbedaan pendapat ulama. Tapi mau ngangkui lapisan emas dari rumah. Nah, mau lapisan emas pada ngangkui, mau seumpama lapisnya banyak haram, mau lapisannya sedikit halal. Saya kocak banyak, mau sampai di tas aku bisa meleleh itu banyak, mau tak meleleh berarti sedikit. Nah, itu sedikit membahas tentang emas dan perak. Nah, ini faslun. Di sini pada faedah disunnahkan untuk ketika ada wadah air, sunnah untuk nutup nyabak tutup di atas wadah air, meskipun dengan sepotong kayu. Benar Imam Ibnu Rusdan disebutkan wa yustahabu fil awadit tawdiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah, dan disunnahkan di dalam wadah-wadah air untuk menutupnya, meskipun hanya dengan sepotong kayu di atas wadah tersebut. Meskipun nggak gila, makanya kadang ibunya untuk beda nggak santri yang ngopi baru beri total sedotan sendok, meskipun tak ini lagi sunnah oleh pahala jadi itu nabi. Jadi makin gila sabar, kata beri pulpen, beri sedotan, sunnah. Sunnah. Jadi meskipun hanya dengan segaris kayu itu sudah sunnah. Kenapa? Hikmahnya apa? Faedah dari kami salah satu aujuhin ahaduha. Kanjeng Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi atabu inna syaitana la yahullu siqaan wa la yaksifu inaan. Wala yaksifu inaan. Setan tidak akan membuka wadah air. Yang mana membuka berarti beda tutup. Terbuka tadi tutup kan bermuka berarti. Nah, termasuk salah satu cara airnya tak hinggapin setan. Saniha ma ja'a fi riwayatil muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laysa alaihi qita'un aw siqa'un aw siqa'in laysa alaihi wika'un illa nazala fihi min dalikal waba'. Jadi Nabi ada kama qala, di setiap tahun ada satu malam yang mana di malam tersebut akan turun wabah. Yang mana wabah itu tidak akan melewati tutup-tutup atau wadah-wadah tidak akan melewati wadah-wadah air atau kantong-kantong air yang tidak ada penutupnya, kecuali wabah itu akan jatuh ke kantong tersebut. Jadi faedah nomor 2 pada hadis dari Kanjeng Nabi, dalam setahun pada situng hari saya bekal wabah atau betoran wabah penyakit dan semisalnya, yang mana akan jatuh ke kantong-kantong air yang tidak ada penutupnya. Siapa tahu mungkin tutup takut tepat malam ini dan sebagainya. Jadi sunnah meskipun karoning segaris. Jadi menengah itu biasa mentinggal tutupin berikan tutup cangkir. Tapi datang dia ngaji bukan sebalitas. Kita seperti itu sunnah. Nah, itu malam ini tentang tentang wadah-wadah dari emas dan perak. Faslun al-hayawanatu
kulluha tanjusu bimautiha. Allahu a'lam bishawab.